Saya Bumi Ada, saya bicara. Saya bicara. Saya bicara. Saya bicara. Saya Bumi Ada. Saya bicara. Ya, selamat siang Bapak. Selamat siang. Ya, bagaimana kabarnya hari ini Pak? Alhamdulillah sehat-sehat. Sehat ya, alhamdulillah. Perjalanan lancar ya Pak menuju. Kalau dari kantor ke sini lancar karena dekat ya. Tapi tadi saya sempat makanya terlambat ini ya. Mestinya jam 1 sudah ada di sini. Iya ya, jadi sedikit terlambat Ya, tapi nggak tidak mengurangi semangat ya Pak. Iya, nggak apa-apa. Iya. Ya, baiklah kita bertemu lagi di Saya Bumi Ada, saya bicara. Di sini kita sudah kedatangan tamu, yakni dari Pengawas Tenaga Kerja Dinas Provinsi Lampung, Bapak DRS Parulian Pane MM, ya Pak. Iya, betul. Ya baiklah, jadi pada kali ini kita mau sambil sharing nih Pak ya tentang tenaga kerja khususnya di Provinsi Lampung. Nah itu boleh tahu dulu deh Pak, pengawas tenaga kerja Dinas Provinsi Lampung tuh seperti apa profilnya Pak untuk pengenalan? Oh, mungkin sebelum saya menjelaskan pengawas ketenagakerjaan itu, mungkin perlu juga saya sampaikan supaya masyarakat juga mengerti. Ya. Bahwa ketenagakerjaan itu kalau menurut Undang-Undang 13 tahun 2003 segala sesuatu yang berkaitan dengan tenaga kerja baik pada waktu sebelum, selama bekerja dan sesudah masa kerja, itulah yang tentang ketenagakerjaan itu sendiri. Nah, kembali kita ke pengawas tadi. Pengawas itu adalah pegawai negeri sipil yang sudah diikutkan dalam diklat dan dia diberikan lisensi oleh Kementerian Tenaga sebagai pengawas, dan jabatan yang diberikan oleh negara adalah jabatan fungsional. Jadi jabatan fungsional pengawas ketenagakerjaan. Oh begitu ya Pak ya. Iya. Jadi mengawasi juga dari sebelum dan selama dan sesudah ya Pak ya. Betul. Dan yang kita awasi seluruh peraturan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan. Itulah ruang lingkup dari tugas pokok dan fungsi pengawas ketenagakerjaan itu. Oh iya baik. Terus kemudian ini Pak, untuk saat ini gitu ya, pekerjaan di Provinsi Lampung ini kan cukup pesat ya, apalagi ditambah usia produktif yang semakin banyak gitu, banyak sekali orang pada cari lowongan pekerjaan. Nah itu seperti apa dalam Dinas Tenaga Kerja untuk loker di Lampung itu seperti apa kalau pengawasannya? Kalau kembali kepada fungsi tenaga kerja itu, ketenagakerjaan itu, kalau Dinas Tenaga Kerja itu kan bukan menyiapkan lowongan pekerjaan, tetapi untuk menjembatani antara pencari kerja dengan penerima kerja. Penerima kerja ini kan perusahaan-perusahaan, pencari kerja itu ya masyarakat, anggota masyarakat yang punya keahlian atau pendidikan tertentu, atau bahkan yang tidak punya pendidikan pun kita berikan peluang untuk mencari lowongan pekerjaan itu. Kalau pengawas itu seperti yang saya katakan tadi, seluruh peraturan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan itulah yang diawasi oleh pengawas itu sendiri. Oh iya. Jadi seperti contoh kayak perusahaan-perusahaan besar gitu ya Pak ya? Semuanya? Ya. Oh begitu. Kemudian kalau untuk di tahun 2021 ini seperti apa Pak kinerja dari Dinas Pengawas gitu selama mengawasi yang ada di Provinsi Lampung? Iya. Pernah punya pengalaman gitu Pak? Selama tahun 2021 ini, apalagi setelah pandemi COVID-19, benar Pak. kita memang ada perubahan sistem yang kita pakai. Yang dulu kan kita bisa 100% langsung ke perusahaan itu. Sekarang selama pandemi ini kita juga untuk tidak membahayakan diri kita sendiri, termasuk juga menjaga di perusahaan itu, kita melakukan pengawasan itu bisa juga melalui online. Oh, ya. Lewat online ya Pak? Ya. Jadi kita walaupun di rumah, kita diperintahkan harus tetap juga bekerja dari rumah. Ini kalau bulan ini kan kami sudah hampir masuk setiap hari. Tapi kalau kemarin waktu pandemi COVID itu lagi heboh begitu ya. Iya. Lagi kita juga bekerja dari rumah.
Jadi sistem pengawasannya juga bisa melalui lewat online gitu ya? Bisa, apalagi dalam teknologi sekarang ini kan sudah dimungkinkan. Hampir tidak ada jarak untuk berbicara atau mencari tahu atau menyelesaikan kasus-kasus di perusahaan itu. Tergantung sekarang bagaimana antara yang kita hubungi dengan kita sendiri. Jadi tergantung bagaimana dari kita dan mereka, Iya. gitu ya. Terus Pak, untuk kalau misalnya di sebuah perusahaan itu ada masalah gitu, Bapak punya, maksudnya ada pengalaman nggak yang bisa diberikan kepada kita untuk jika nanti ada kejadian seperti ini nih, misalnya nggak boleh gitu menurut pengawas dinas tenaga kerja misalnya seperti itu. Ini menyangkut pekerjaannya atau Perusahaan yang mungkin ada laporan gitu atau pengaduan terhadap pengawas gitu. Oh ya, jadi sistem kerja pengawasan ini kita tidak semata-mata dengan delik aduan. Oh begitu. Kita diberikan amanah oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 51 tentang pengawasan ketenagakerjaan itu, bahwa ketika kita melihat sesuatu di perusahaan atau tempat kerja, bila kita merasa ada yang kita curigai, kita bisa masuk tanpa ada surat perintah tugas, ya. Tetapi besok setelah kita normal bekerja, kita urus kembali surat-surat itu untuk menguatkan bagaimana kita dari instansi dinas tenaga kerja. Nah, misalnya kalau kita menyelesaikan kasus, Iya. namanya kasus ini kan tidak bisa seperti membalik telapak tangannya. Iya benar. Kita harus mendengarkan dari kedua belah pihak. Kita mencari tahu bagaimana keterangan dari pihak pelapor, demikian juga dari pihak yang dilaporkan. Maka nanti kita buat evaluasi, kita analisis, lalu kita simpulkan. Tentunya tetap kita dasarnya adalah aturan, tetap kembali ke undang-undang di bidang ketenagakerjaan. Gitu. Iya. Iya, jadi kan kalau banyak juga laporan-laporan masyarakat tentang perusahaan A tidak melakukan sesuai standar tenaga kerja kayak gitu Pak. Jadi selalu banyak sekali berita-berita sekarang gitu. Nah, menurut Bapak sendiri untuk menanggapi hal-hal yang seperti itu seperti apa Pak? Ya, kita sekali lagi kita tidak bisa berpikir secara sepihak atau a priori. Kita harus betul memastikan apakah betul informasi ini. Apalagi zaman sekarang ini kan banyak info-info yang tidak benar ya. Jadi kita harus hati-hati dan kita harus tetap berada di garis tengah. Prinsip kita melaksanakan tugas itu bagaimana menyelesaikan bila ada masalah antara pekerja dengan pengusaha. Karena di dalam dunia hubungan industrial Pancasila itu, pekerja dengan pengusaha itu kan sebenarnya kalau disadari mereka sama-sama memiliki tentang perusahaan itu. Kenapa saya katakan begitu? Iya, gimana Pak? Kalau pekerja misalnya ingin bekerja, kalau tidak ada pemilik uang misalnya, investor membuka usaha, kan tidak mungkin ada tempat pekerja itu tadi. Iya. Demikian juga pengusaha sebanyak apapun uangnya, sebesar apapun perusahaannya, tanpa ada tenaga kerja, kan tidak mungkin dia bekerja sendiri. Maka disitulah sebenarnya filosofi hubungan industrial itu kelihatan. Kedua belah pihak harus saling membangun hubungan yang harmonis, sehingga dua-duanya perusahaan itu berjalan dengan baik, mendapatkan untung yang besar. Pada akhirnya nanti kesejahteraan pekerja juga akan bisa meningkat. Tetapi kalau misalnya pekerjaannya main-main sehingga rugi perusahaan, bagaimana perusahaan memperhatikan kesejahteraan pekerjaannya, kan begitu. Maka saya bilang tadi, sebenarnya dua-duanya mempunyai mempunyai kondisi yang strategis di dalam menjalankan perusahaan itu. Tidak bisa sepihak. Nah, itu yang selalu kita sampaikan. Kalaupun ada kasus misalnya, kita sampaikan kalau bisa coba diselesaikan secara kekeluargaan. Jadi kita lebih cenderung di dalam konteks pembinaan dulu. Kita tidak selalu langsung ke penegakan hukum. Walaupun pada akhirnya nanti kalau sudah tidak bisa lagi kita berikan jalan keluar, lalu kita
masuk dalam konteks penegakan hukum. Oh iya, jadi melalui proses dulu ya Pak? Prosesnya lama. Prosesnya lama. Prosesnya lama. Iya ya benar. Ini ada lagi nih Pak. Jadi Iya. kalau misalnya nih kan di tadi ya Pak ya kata Bapak pengusaha dengan pekerja itu saling berkaitan Iya, gitu. betul. Nah, terus kalau untuk standar ini Pak pekerja UMK atau UMP, nah kayak gitu itu seperti apa gambaran kalau untuk di Lampung saat ini? Nah, kalau masalah UMK, UMK itu kan upah minimum yang terendah, upah minimum kota ya, Iya. atau kabupaten. Nah, sebenarnya itu adalah upah yang mengatur paling terendah. Makanya itu disebut kalau istilah kita sebagai jaring pengaman. Jadi tidak boleh perusahaan itu, kalaupun dia 0 tahun masa kerjanya atau pendidikannya apapun, tidak boleh di bawah UMK itu upahnya. Nah, yang jadi masalah sekarang kan banyak pengusaha-pengusaha juga menggaji karyawan itu di bawah UMK. Nah, ya. Misalnya seperti tahun sekarang ini 2021 UMK Bandar Lampung kan 2.739.000, 39.000. ya kan? Tapi ada juga di bawah itu. Nah, itu yang tidak boleh menurut undang-undang. Kalau di undang-undang kita itu merupakan pelanggaran kejahatan. Iya. Oh ya. Ya, ini ada pertanyaan Pak. Iya. Jadi ya, tadi mana ini ya? Mas. Nah, agar tidak ada kesalahpahaman dari perusahaan nih Pak ya, khususnya Ya. tenaga kerja, apa yang harus dilakukan dan dipersiapkan Pak? Maksudnya kesalahpahaman antara Khususnya antara perusahaan dan tenaga kerja. Nah, tentu dia kalau hubungan yang harmonis dibangun oleh pengusaha itu dengan pekerja itu sendiri, saya pikir tidak ada masalah. Tapi seringkali kan antara komunikasi dari pengusaha dengan pekerja itu kan sering terhambat, ya kan? Sering terhambat. Kenapa? Si pekerja ini merasa level saya level karyawan, kan Iya, begitu ya? Dia iya, tidak Pak. berani menyampaikan apa yang dia inginkan sebenarnya. Nah, pengusaha tidak mungkin dia harus menjemput bola ke bawah. Maka ada dibentuk struktur organisasinya, ada HRD-nya, ada ya pengawas misalnya ya di dalam perusahaan itu. Mestinya inilah yang sebenarnya aktif menyampaikan, menyambungkan komunikasi antara pekerja itu dengan pengusaha sehingga terjadi harmonisasi. Biasanya persoalan itu timbul kan karena ada miskomunikasi. Iya, Ya, benar. jadi bisa ada yang ngompori sudah tidak jelas info ini. Iya benar. Nah, kalau misalkan langsung berhadapan, itu pengusaha itu kan dianggap sudah jadi orang tuanya ya, Iya. pekerja ini sebagai anak, mestinya harus dibangun komunikasi yang baik begitu, sehingga tidak terjadi masalah. Iya benar Pak. Jadi kadang kalau kita lihat juga masih ada demo-demo yang bahas tenaga kerja gitu. Iya. Itu mungkin itu ya Pak penyebabnya ya. Nah, kalau demo-demo ini kan macam-macam. Iya. Mungkin ada kepentingan yang lain, ya seperti yang sekarang ini kan ada hubungannya dengan masalah pengupahan, ya Nah, kan? iya jadi Ada juga, mudah-mudahan tidak dipolitisasi ya. iya mudah-mudahan. Tapi demo ini juga itu merupakan hak juga. Yang penting demo itu sudah mendapatkan izin, lalu mereka melaksanakan dengan kondusif, tidak anarkis, silakan aja. Itu hak juga itu demo itu. Iya. Diatur di dalam undang-undang juga. Oh, gitu ya, Pak. Iya, Jadi- kebebasan berserikat kan ada. Heeh. Undang-undang 21 tahun 2000 ada. Oh, ada ya. Iya. Jadi buruh maupun pekerja itu punya hak ya Pak? Punya hak untuk demo. Yang penting jangan anarkis dan juga harus diikuti syarat-syarat untuk demo itu. Dia harus bersurat dulu ke aparat keamanan minimal 7 hari sebelum dia melakukan demo kan, harus dikirimin dulu surat ke Polres misalnya, ke kepolisian, ya, atau termasuk ke kita kalau itu memidang ketenagakerjaan gitu.
gitu ya Pak ya. Jadi memang harus itu dulu yang dikuatkan ya Pak, Iya. para pengusaha dan juga para pekerjanya gitu. Ini mungkin pertanyaan terakhir ya Pak ya. Iya. Untuk pengawas ya, pengawas tenaga kerja Dinas Provinsi Lampung, itu nanti harapan ke depannya seperti apa Pak untuk melihat potensi di Lampung gitu ya Pak yang semakin pesat itu, nanti bagaimana ke depan untuk tahun 2022 lah program gitu. Iya. Kalau melihat banyaknya potensi di Provinsi Lampung, Iya. bukan hanya di dalam konteks potensi proses produksi, Iya. tapi juga potensi masalah-masalah yang akan timbul. Tentunya pengawas ketenagakerjaan ini harus terus membenahi diri, meningkatkan kualitas, ya kan? Tidak bisa menerima melaksanakan apa yang sudah ada sekarang ini. Apalagi teknologi semakin canggih, semakin berubah terus, kita harus bisa mengadaptasi itu dan melaksanakan itu dalam pelaksanaan tugas itu sendiri. Saya yakin makin banyak nanti masalah yang Iya. timbul. Namanya kehidupan manusia kan? Iya. Ya. Jadi harapan Bapak nanti Dinas Tenaga Kerja ini akan lebih maju lagi gitu ya Pak ya? Ya, harapan kita begitu. Untuk menampung aspirasi dan juga mengontrol ya Pak? Iya. Dan kita harapkan antara pengawas ketenagakerjaan ini dengan kawan-kawan para pengusaha, kalau kita datang jangan terus ada tanda kutip ya perasaan itu, Pak. mencurigai begitu ya. Nah, itu, Pak. Karena memang kita diperintahkan oleh negara, ya kan? Begitu. Kita diperintahkan oleh negara untuk mengawasi itu. Yang kita awasi bukan hanya pengusahanya, tetapi termasuk pekerjaan semua. Namanya mengawasi bidang ketenagakerjaan, kan begitu ya. Kalau sudah dilaksanakan semua aturan itu, alhamdulillah. Tapi kalau misalkan ada yang tidak dilaksanakan, kita sampaikan. Oh ini loh, tolong Pak, ini begini kan ada. Apalagi orang ketimuran itu kan ada sopan santun ya. Kita sampaikan, kita diskusikan. Tidak mungkin sekaligus bisa dilaksanakan aturan itu. Tapi kalau sudah ada niat baik, pasti. Karena aturan itu kan untuk kita semua. Bukan hanya untuk diterapkan ke pekerja atau ke pengusaha atau untuk seseorang, tetapi itu namanya peraturan adalah milik bersama. Maka harapan kita, mari kita jaga pelaksanaan aturan itu. Itu harapan kita. Ya, jadi tetap dengan aturan yang sudah disiapkan ya Pak? Iya. Itu demi kesejahteraan pengusaha Iya. dan juga Iya. Dinas Tenaga Kerja dan pekerja gitu ya Pak ya? Iya. Iya. Baiklah, kita dibatasi waktu ya Pak mungkin. Ya lain kali bisa. Iya, nanti lain Saya kali. senang ini. Oh, Jadi, gitu ya Pak? Informasi ini bisa sampai ke masyarakat karena belum semua tahu undang-undang ketenagakerjaan itu Pak. Iya. Banyak juga hanya dengar dari orang yang tidak kompeten, Iya benar. sehingga penyampaiannya tidak sesuai dengan aturan itu. Jadi kalau seperti kita menyampaikan, kita sudah diberikan negara kewenangan, juga kita dibekali dengan ilmu tentang itu, pasti lebih bagus lah, kan Iya. begitu ya? Dikasih wadahnya lagi ya Pak ya, Iya, media. betul, iya. Jadi lebih enak menyampaikannya Iya. kepada masyarakat luas atau Dan lebih bertanggung jawab kan? iya. Tidak mungkin saya sampaikan di luar konteks aturan. Iya, sudah pasti. Jadi masyarakat lebih mengenal dekat gitu ya. Iya. Terus tadi ada pertanyaan apa lagi? Bisa dimasukkan itu yang tadi. Yang Apa pertanyaan. masalah ada miskomunikasi? Contoh aja, nggak usah kita angkat yang tentang itu. Iya. Tapi kalau ada seperti itu misalnya. Nah, Iya, itu boleh itu Pak. nah, masalah misalnya instansi kita mengeluarkan surat perintah tugas, contoh ini ya, Iya. untuk melaksanakan pemeriksaan norma anak dan norma perempuan, ya. Tapi oleh si pengawas itu menanyakan semua lingkup tentang ketenagakerjaan di perusahaan. Itu boleh, Oh, boleh. boleh. Jadi SPT itu hanya sarana untuk masuk ke perusahaan, menunjukkan bahwa ini adalah perintah dari kantor, tapi tidak melulu hanya yang tertulis di situ. Itu bisa ditanya semua sepanjang sesuai dengan aturan yang di bidang ketenagakerjaan itu. Tapi kalau dia sudah memanfaatkan aturan, Iya. ya, untuk katakanlah tanda kutip ini ya, ada sesuatu yang dia mau, oh itu tidak boleh. Karena kita disumpah kan, kita disumpah.
Jadi tanpa SPT pun pengawas ini diberikan oleh negara bisa memasuki satu perusahaan bila kita menganggap di situ ada sesuatu yang mencurigakan. Ya. Bisa kita masuk dulu, kita lihat, kita ambil bukti, kalau ada bukti-bukti, lalu besok baru kita lengkapi dengan surat perintah tugas. Maka kalau pengawas ini kan tadi sudah saya tunjukin ya, kita diberikan negara. Oh, gimana Kalau tuh? polisi kan dikasih, Iya. kita dikasih ini, Oh, ya kan? Iya. Nah, jadi kalau kita tunjukkan ini, kalau perusahaan-perusahaan yang sudah apa kita tunjukkan begini, tidak bisa ditolak. Makanya di undang-undang kita itu kan tidak boleh menghalang-halangi pengawas untuk melakukan pemeriksaan di perusahaan itu. Itu pidana. Itu pidana. Jadi memang semua itu diawasi gitu ya, Iya. demi kesejahteraan itu tadi, mencapai itu tadi ya Pak. Termasuk dalam konteks memperlancar proses produksi. Oh. Iya. Kalau sudah aman dan nyaman antara pekerja dengan pengusaha, berarti kan proses produksi sudah bagus berjalan dengan baik, kan begitu. Iya, benar. Iya kan? Tapi kalau ada masalah di dalam antara pekerja dengan pengusahanya, gontok-gontokan gitu ya, Iya. bisa-bisa tidak mencapai tujuan yang dibuat oleh perusahaan sendiri, bisa jadi rugi kan? Iya benar itu Pak. Jadi benar rugi ya akhirnya ya, tidak mendapatkan hasil apapun Iya. jika aturan itu tidak diterapkan. Iya. Gitu ya Pak ya. Baiklah, mungkin ya sampai di sini ya Pak, Oh, kita lanjut insya Allah di episode selanjutnya. Terima kasih banyak atas waktunya Bapak sudah datang di podcast saibumi.com. Mudah-mudahan apa yang disampaikan bisa bermanfaat bagi masyarakat. Amin. Dan juga bisa lebih dekat dengan Dinas Tenaga Kerja Dengan masyarakat. Provinsi Lampung. Iya. Oke. Baiklah, kita tutup. Sampai jumpa di episode selanjutnya.